Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah saudara-saudara seiman yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian kita terkait dengan Islam dan peran politik milenial, yang mana sudah hadir kembali Bapak Dr. Yusdani MAG. Apa kabar Bapak Dr. Yusdani? Alhamdulillah baik, Mas Adi sehat. Luar biasa ya, selalu sehat. Jadi Bapak Dr. Yusdani harus sehat ya. Yang mana beliau merupakan pimpinan dari program Doktor Hukum Islam, yang mana beliau adalah pimpinan secara langsung. Selain itu ada juga telah hadir mahasiswa dari Doktor Hukum Islam, Bapak Muhammad Husnan Jaini Sanusi LCMHI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, ini kandidat dokter, ini luar biasa, insya Allah Pak ya. Amin. Selain itu telah hadir kembali juga salah satu pemateri wanita kita, Ibu Hanik Sulistia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Wajib sehat ya? Wajib sehat. Tapi maaf ini prokes nggak dibuka ya. Karena zaman sekarang basa-basi sehat itu ternyata bukan hanya sekedar basa-basi, tapi memang sangat-sangat penting. Sebenarnya dari dulu penting, namun karena adanya pandemi ini sehingga menyadari kita untuk hidup, berpola hidup lebih sehat begitu. Namun sebelum lebih lanjut, mungkin saya persilahkan kepada Bapak Dr. Yusdani terkait dengan politik yang sekarang berada di Indonesia. Bagaimana tanggapannya Bapak Yusdani? Baik, terima kasih Mas Andi. Saya kira beberapa waktu lalu kan kita berbicara hal ini juga ya. Ini adalah bukan lanjutan dari tema itu ya, terkait dengan hiruk pikuk suksesi 2024 itu ya. Saya kira itu salah satu fokusnya gitu. Nah, pertama kita mengapresiasi karena negara kita dan negara demokratis ya. Dan juga saya kira konsekuensi ya, kita punya parpol dan sebagainya itu ya, konsekuensinya ya itulah pekerjaan parpol, elit politik itu belum orang berbicara, dia sudah berbicara duluan. Iya. Nah, tetapi menurut saya ada yang kurang etis lah gitu ya. Mengapa saya katakan kurang etis? Di tengah masyarakat kita yang luar biasa menderita sekarang ini karena dampak negatif dari pandemi ya COVID-19 ini, saya kira ini luar biasa penderitaan masyarakat. Seharusnya idealnya gitu ya, para elit politik atau para politisi itu ya, mereka betul-betul berorientasi bersama-sama dengan pemerintah untuk menangani COVID ini gitu. Nah, jadi saya kira ini ada persoalan ya mungkin orientasi ya, kadang-kadang ya itulah orang menyebutnya birahi politik atau syahwat politik ini luar biasa. Nah, berkaitan dengan ini ya, kita selaku rakyat dan juga umat beragama, terutama umat Islam ya, saya kira memang ini kan mayoritas Muslim juga para politisi ini. Tapi ya etikanya ini, etika bagaimana mengelola politik. Nah, yang menjadi problem memang ya di era milenial ini, begitu sesuatu diucapkan atau dipublikasikan, maka teks itu sudah menjadi teks sosial. Kalau sudah menjadi teks sosial itu tidak bisa lagi dikendalikan, itu sudah menyebar dengan sendirinya gitu ya. Nah, oleh karena itulah tentunya yang kita harapkan barangkali juga kalau kita adakan penelitian masyarakat milenial itu siapa sih yang betul-betul dia betul-betul mau ikut berpolitik. Saya kira itu kalau kita adakan penelitian sangat kecil. Iya. Saya kira masyarakat milenial itu pertimbangannya sangat, bahasanya Mbak Ani itu kan sangat realistis ya, dan juga sangat praktis. Saya kira coba kalau kita adakan semacam survei kecil-kecilan masyarakat atau mahasiswa ya, generasinya Mas Andi, generasinya Mas Husnan ini yang betul-betul berorientasi sangat kecil. Dan ini menurut saya persoalan. Di satu pihak era milenial luar biasa, tapi
cara berpikir milenial ini menurut saya tidak terlalu langitan lah. Iya. Jadi, nah ini juga barangkali ini yang menjadi fokus perhatian masyarakat sekarang. Jadi memang kalau kita perhatikan peran milenial memang masih sangat kurang, Pak, atau bagaimana? Ya saya kira mereka melihat hiruk pikuk itu bertambah dampak negatif, mungkin udah ngapain berpolitik, ngapain ya kayak itulah berpolitik seperti itulah. Dari dulu ya seperti ujung-ujungnya kan kekuasaan gitu ya. Omong kosong partai politik kalau dia mengatakan tidak berkuasa itu omong kosong. Karena pada akhirnya ujung-ujungnya berpolitik dengan kekuasaan. Ya. Sekalipun ada partai yang berlabel agama, tetap saja orientasi pada akhirnya finalnya adalah kekuasaan. Saya kira sebagai tanggapan saya. Gitu. Oke. Mungkin ada tanggapan dari Pak Husnan sebelum saya lebih lanjut. Ya, yang berkaitan dengan Islam dan politik milenial ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu masalah ini juga, di mana hal yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana menata diri gitu ya, terutama kepada elit politik, jangan sampai dia itu hanya orientasinya untuk untung sendiri, akan tetapi bagaimana juga kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kadang-kadang kita lihat yang mereka sebagaimana ujungnya mereka kan akan menjadi kekuasaan itu. Tapi kadang-kadang kita lihat yang menduduki suatu jabatan atau yang menduduki dalam satu hal itu tidak pas dengan kapasitas atau keilmuan yang dia miliki. Sehingga ini banyak yang terjadi sehingga seharusnya dia di bidang ini akan tetapi dapat hal ini, dan ini hal yang sangat sangat tidak baik. Sehingga kalau kita lihat bagaimana dulu pada zaman Nabi itu ada seorang Badui atau disebut dalam bahasa Arab itu Arabi gitu. Pada suatu hari Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang Badui kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, mata sah." Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu kapan? Atau sesuatu kapan?" Lalu mendengar pertanyaan itu dia abaikan itu. Lalu kemudian setelah lama seolah-olah pertanyaan itu ternyata penting. Kemudian ditanyalah, siapa yang bertanya tadi? Saya, wahai Rasulullah. Lalu kemudian dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya kata beliau, "Idza dayyaqta al-amanah fantadilisa." Sesungguhnya apabila kamu itu menyia-nyiakan amanah ketika engkau mendapatkan amanah, maka tunjuklah kehancuran. Lalu kemudian orang Badui menjawab juga kepada Nabi, "Wahai Nabi, kaifa dayyaqta amanah?" Apa yang dimaksud dengan menghilangkan? Lalu kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadisa." Jadi apabila seseorang itu atau apabila suatu urusan itu dipasrahkan kepada orang yang bukan bakatnya di situ, maka timbullah kehancuran. Maka oleh sebab itu benar, jangan kira akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau sudah para pemimpin atau para yang memegang kekuasaan itu tidak melihat kemaslahatan kepada masyarakat dan seterusnya. Itu tanggapan tentang masalah itu mungkin. Jadi memang kalau kita perhatikan penting untuk memberikan suatu tugas kepada orang yang betul-betul kompeten gitu Pak ya. Betul, iya, iya. Jadi kalau memang tidak dipegang kompeten tersebut, bisa jadi fantasi risaah, tunggu masa kehancurannya begitu Pak ya. Iya betul. Mungkin dari Pak Isdani ada tanggapan? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Husnan tadi ya, itu sangat baik. Artinya itu adalah sebagai sebuah etika politik ya. Etika berpolitik atau etika politik gitu. Ya itu jadi kita boleh di dalam Islam itu sebenarnya boleh kita berpolitik untuk mencari kekuasaan, boleh. Yang dilarang itu ambisius. Ambisius itu. Nah, ambisius itu tidak boleh. Biasanya orang ambisius itu tidak kualifikatif, tidak memenuhi persyaratan. Dan juga biasanya cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kekuasaan itu. Dan itulah saya kira
di dalam Islam itu sangat anti doktrin yang disebut dengan Machiavellis. Machiavellis itu adalah orang berkuasa dengan cara menghalalkan segala cara. Nah, menurut saya ini persoalannya. Tapi inilah, kalau kita mau jujur, ini dampak negatif dari sebuah sistem demokrasi yang bersifat prosedural. Nah, ke depan itu kalau kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Usna itu, politik demokrasi, sistem demokrasi ke depan itu bukan hanya prosedural, tapi yang bersifat demokrasi yang bersifat etis. Nah, itu barangkali persoalan. Tetapi dilemanya, ketika kita menawarkan demokrasi yang bersifat etis, itu kayaknya orang tidak penting-penting amat etika itu apalah etika itu persoalannya dalam bidang politik itu. Karena politik itu sangat cair ya, sangat cair. Nah, yang barangkali yang kita perlu juga mengemukakan, memang di era milenial itu era media sosial luar biasa pengaruh dan perannya gitu kan. Dan memang ingat, politik itu selalu berkaitan dengan persepsi gitu ya, persepsi. Jadi survei-survei itu sebetulnya itu dalam rangka membentuk persepsi. Bahkan bisa juga berpotensi untuk mengarahkan. Nah, jadi saya kira ini itu persoalannya. Tetapi saya mengatakan, saya yakin kaum milenialis sekarang itu cerdas dan mereka sangat selektif memilih mana informasi yang valid, mana yang hoax dan sebagainya. Saya kira mereka sudah sangat cerdas. Jadi jangan-jangan yang sebetulnya yang kurang cerdas para politisinya. Iya. Nah, ini barangkali yang menjadi PR kita bersama ya. Karena bagaimanapun di Indonesia ini adalah rakyat Indonesia mayoritas Muslim ya, mayoritas Muslim. Jadi ini problemanya. Mengapa mayoritas Muslim tetapi sistem politik kita belum beranjak dari sistem itu saja. Nah, barangkali ini tanggung jawab sosial, tanggung jawab etika kita dalam kaitan dengan bagaimana masa depan politik di Islam di Indonesia ya. Saya kira itu persoalannya di situ, tantangannya. Sebenarnya sangat luar biasa sekali ya politis itu. Jadi memang, tapi saya rasa juga milenial, betul yang disampaikan Bapak Dr. Resdani, milenial itu ndak segampang itu membaca berita, dia akan menyaring. Jadi memang kalau diperhatikan, jangan-jangan memang politisinya yang kurang memahami keadaan sekarang. Dan itu barangkali ada juga temuan itu begini, mereka itu masanya mengambang ya, jadi polluting mass ya, masa mengambang itu. Mereka itu kalau misalnya diadakan survei kadang-kadang tidak tahu macam-macam. Mereka kadang-kadang yang menentukan bahkan itu suara mereka kalau milenialis ini adalah injury time. Injury time itu mereka akan lihat baru mereka menentukan pilihan. Jangan-jangan 5 menit sebelum masuk ke bilik suara itu mereka sebelum belum banyak pilihan, dan begitu masuk ini saja. Ya saya kira kalau milenialis itu sekarang luar biasa cerdasnya, dan mereka banyak mempunyai informasi yang mereka bisa pertimbangkan segala sesuatu. Dan saya kembali di statement Mbak Ani sebelumnya ya dulu ya. Ya saya kira kaum milenialis itu tidak terlalu idealis amat lah. Jadi mereka bisa kuliah setelah kuliah itu cari kerja gampang gitu kan. Kemudian kalau mereka punya keluarganya terjamin kehidupan ekonominya. Kalau mau pendidikan bisa juga lanjut itu, saya kira itu adalah realistis sekali. Nah inilah barangkali gagasan yang sangat idealis itu susah untuk diterapkan, susah untuk dipahami oleh masyarakat kita, terutama oleh kaum milenial. Ya, saya Pak Yusdin, tadi saya mendengarkan Pak Yusdin mengatakan tentang politik itu cair gitu. Itu maksudnya bagaimana? Saya tidak tahu. Karena yang saya tahu itu pokoknya kalau di teknik itu kita bisa makan, mikirnya itu yang enteng-enteng aja gitu. Tadi maksudnya gimana? Nah, politik cair itu begini Mbak Ani. Yang kita maksud politik cair itu, yang politik itu bahkan berubahnya itu bukan per menit tapi per detik. Oh. Makanya kan di politik itu tidak ada musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Nah, yang penting itu cair. Dan kadang-kadang etika itu tidak disukai oleh para politisi karena itu seolah-olah mengungkung mereka tidak bisa berkreativitas. Nah, oleh karena itu ini adalah sebagai gagasan yang barangkali ke depan memang perlu kita dorong terus ya. Ya politik itu gimana pun harus berdasarkan pada etika. Jadi etikanya ya kalau masyarakat kita sekarang sedang
susah kehidupannya ya. Buat politisi direm dulu lah berbicara proyek-proyek 2024 itu. Proyek 2021 ini loh yang perlu kita tuntaskan gitu ya. Tapi itulah logika politik cair itu saya kira kadang-kadang kan hari ini saya dengan Mas Andi dengan Mas Ruslan ini berteman, besok karena baru beda kepentingan musuh gitu. Itu adalah yang saya katakan politik sangat cair. Dan kadang-kadang berubahnya itu bukan lagi per jam, per hari, per minggu, tapi per detik bisa berubah. Iya. Saya kira itu penjelasannya Mbak. Betul.